Halo rakyat Indonesia. Hari ini kita kedatangan pencerahan baru dari langit kekuasaan, sebuah monolog sakral yang diturunkan langsung dari podium wakil presiden termuda, tercantik rambutnya, dan tentu saja terpilih secara penuh pengalaman hidup. Siapa lagi kalau bukan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan dalam monolognya yang megah itu, Mas Gibran berhasil membahas isu-isu berat seperti ekonomi dunia, perubahan iklim, ketegangan geopolitik. Topik-topik yang biasanya cuma dibahas oleh PBB, Jejitu, atau anak-anak debat SMA. Mas Gibran bilang, kita sedang berada di persimpangan jalan. Wah, berarti kita udah nggak nyasar di gang kecil ya, naik level. Kita diajak melihat peta dunia seolah-olah beliau sedang menyusun strategi global. Tapi pertanyaannya, apakah beliau sadar? Di Solo aja masih ada jalan rusak yang katanya akan diperbaiki setelah viral. Pilihan format monolog itu jenius. Nggak ada yang bisa nyela, nggak ada tanya jawab, nggak ada debat, cuma satu suara-suara beliau. Seperti nonton drama monolog, tapi sayangnya naskahnya kurang riset. Tapi jangan salah, format ini memang cocok buat pemimpin yang masih belajar memahami konteks. Kalau pakai format diskusi, bisa-bisa malah debat sama moderator. Gibran bilang, anak muda harus jadi bagian dari perubahan. Setuju dong, tapi perubahannya mau kemana? Dari yang ngerti masalah jadi yang dikasih jabatan dulu baru belajar masalah? Masalahnya bukan soal usia, tapi soal isi. Isi kepala, bukan isi posisi. Indonesia lagi panen anak muda, katanya. Bonus demografi. Betul. Tapi apakah bonus itu mau dipakai atau cuma dipajang di etalas politik? Karena kalau cuma jadi konten kampanye, lebih baik kita tukar bonus itu ke toko hadiah. Barangkali bisa ditukar dengan kompetensi. Kita sih senang dengar pemimpin yang punya narasi keren. Tapi lebih senang kalau narasi itu punya konsekuensi nyata. Misalnya, kalau bicara soal perubahan iklim, apakah Gibran sadar bahwa pembangunan yang ia dorong selama ini justru belum ramah lingkungan? Kalau bicara soal lapangan kerja, apakah sudah ada kebijakan konkret, bukan cuma kunjungan ke pabrik sambil foto-foto? Jadi, terima kasih Mas Gibran. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa dalam politik modern, tak perlu pengalaman mendalam untuk membahas persoalan global. Cukup percaya diri, naskah yang bagus, dan tentu saja kamera yang jernih. Semoga di episode monolog berikutnya, kita bisa mendengar bukan hanya suara, tapi juga isi. Dan untuk rakyat Indonesia, tetap waras, tetap nyinyir sehat, dan jangan lupa, kalau hidupmu terasa berat, tenang, kamu masih lebih realistis dari pejabat yang hobi monolog, namun tampak bingung dengan apa yang diutarakannya. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah mencintai Indonesia.